pertama sama-sama kena puja Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan Tuhan pada seluruh gurai-gurai Bandung, pengurus Huda, ketua Huda Kabupaten Biren dan seluruh jajaran. Yang dimuliakan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, Pak Ketua DPRK, Bapak Camat, Kepala Badan Dinas Daya, dan Bapak Kepala Kesbangpol, juga kepada seluruh yang kala dihormati pada sebelum ji. Istimewa sekali kepada seluruh pengurus Huda 4 kecamatan yang baru dilantik. Dan kepada tunggu-tunggu Bandung. Bak malamnya dengan takdir Allah gedanya kata laksana pelantikan organisasi Huda cabang Kecamatan Pesangan Raya. Nyo adalah hal yang biasa. Tetapi bak malamnya sebagaimana yang kala diberi sambutan oleh Ketua Huda Kabupaten Biren, bagaimana Huda hadir bermanfaat untuk umat, dan apabila bermanfaat untuk umat menjadi manfaat untuk diri sendiri sebagai amal untuk akhirat. Huda basis jih Dayah. Dayah adalah lembaga yang komit mempertahankan warisan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah untuk tersampaikan kepada umat. Tujuan inti adalah memperbaiki pola kehidupan yang dijalani dalam kehidupan dunia yang tugas danyo di saat udip dalam ruang publik yang perlu tak jaga perbohal, karena menyebut bohalnya hana get tak jaga, tak laksanakan dengan baik, tak perhatikan dengan baik, nyo akan meracuni setiap pribadi danyo yang udip dalam ruang publik. Sehingga Imam Al-Ghazali nepegat dua buah bab dalam kitab sebagai solusi terjalani kehidupan dunianya supaya selamat beje kemalapetaka di akhirat. Nepegat bab mukhalatah dan bab muslah. Di saat tanyota mukhalatah, nyona etika dan cara supaya selamat dari resiko afat mukhalatah, bala tanya udip dalam ruang publik. Siapapun, maka Imam Ghazali nepegat berbuah hal yang paling inti apabila tanya udip di kalangan dalam ruang publik. Publik kecil rumah tangga, yang publik terkecil, kemudian lingkungan jiran, kemudian luas lagi. Bohalnya pertama, danyo harus talaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila nyan tugas amal ma'ruf hana talaksanakan lagi kewajiban, dosa orang lain menjadi dosa bersama. Yang kedua, jaga keikhlasan dalam segala hal. Karena biasanya waktu udip dalam ruang publik terjebak kepada persaingan dan pertukaran kepentingan duniawi. Pu yang terpubut selalu melirik ada kepentingan duniawi tanyo di sini. Kepentingan duniawi baik materi atau popularitas, pujian dan sebagainya.
yang menghancurkan nilai amal hana bermanfaat wa akhirat. Makanya tantangan besar bak menjaga ikhlas dalam segala hal. Yang kedua, komunikasi. Di saat tanya udik ruang publik, pasti aktivitas terbanyak tanya adalah komunikasi. Berinteraksi dan mengkomunikasi antar sesama. Salah-salah dosa terbesar yang menjadi sebab dalam neraka adalah kekeliruan di dalam komunikasi. Terjebak tanya dalam namimah, meme informasi yang berdosa. Terjebak ke dalam ghibah, saling menjatuhkan orang lain. Maka Nabi nepegah aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Kebanyakan penghuni neraka akibat daripada dosa lidah. Artinya komunikasi. Lidah tanya di zaman teknologi terlalu panjang. Karena dibantu oleh teknologi, semakin cepat ke neraka apabila salah-salah komunikasi dan mempergunakan fasilitas komunikasi. Maka tanyanya berada dalam sebuah tantangan baru. Makanya kibancara persoalannya salah satu adalah tantangan huda. Pertama dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tanya berbicara Islam, tapi lupa berbicara penyebaran ilmu pengetahuan Islam secara merata, sehingga kejahilan menjadi ruang kosong terbesar di kalangan umat Islam karena ilmu Islam hanya tersampaikan. Yang kemungkaran pertama, maka menjadi tantangan kalau huda ini organisasi pimpinan daya yang komit mengajarkan ilmu pengetahuan Islam kepada umat. Bagaimana yang tidak terjangkau oleh daya? Bagaimana mereka yang tidak mau menjangkau daya? Maka hino perlu strategi dakwah. Maka salah satu beban besar katanya pakiban tak sampaikan ilmian tadi. Baik pun dalih-dalih iluk aku semua beridayahnya hana bahali. Nanti hana tabahai. Tapi sosial cok peran untuk ruang kosong di sana. Karena siapapun anak manusia yang lahir ke dunia pada saatnya ada penyesalan apabila salah tempat lahirnya. Lahir dalam lingkungan rumah tangga yang salah, lahir dalam lingkungan desa yang salah, lahir dalam nanggro yang salah, maka akan berakibat. Karena manusianya tumbuh membajih pertama, tempat tumbuh, media tumbuh pertama rumah tangga. Rumah tangganya salah akan menentukan nasib jih ke depan. Bahasa saat menyoji sadar disesali, kenapa itu orang tua saya? Karena sukses dan gagal manusia, tim ses pertama orang tua. Pakan jadi orang yang sukses, nyampe ada periksa so tim ile, tim ses je so. Tentai le pun mangayai. Tapi kadang-kadang, nah lingkungan yang menggantikan fungsi orang tua, lingkungan yang baik, gurunya, pendidikannya. Kalau pendidikan bermasalah, gagal lagi. Kemudian lingkungan bermasalah, gagal lagi. Gak tadi didiklah rumah tangga, pergaulan je bermasalah. Dalu didik rumah tangga.
ijih lebih terpengaruh dengan lingkungan jih ketimbang dengan pengaruh rumah tangga. Anak miatnya lebih terpengaruh dengan pergaulan ketimbang dengan rumah tangga. Makanya hal yang menjadi PR bagi tajuk. Seandainya persoalannya hang getanya bagi tanya oleh Allah tengok, ada masalah. Maka lu sangat tersentuh sebuah kata-kata Imam Al-Ghazali. La yakhlu taqa'udul alim fil bait minal ismi. Artinya bukan berarti seorang yang sudah alim cuma duduk di rumah dia tidak berdosa lagi. Oh enggak. Boleh jadi dia berdosa walau hanya duduk di rumah apabila di sekelilingnya masih ada kejahilan yang tidak tertangani. Anda tahu pernah nya menjadi masalah. Robah itu menjadi fahla, jangan menjadi sebab dosa. Laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila yang tak laksanakan, yang potensi sebab menjadi dosa berubah menjadi berfahala. Allah nepegat kemungkaran, hinan dua potensi. Dosa bagi mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, fahla bagi mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu atau itu menjadi sebuah kerugian begitu. Dalam melaksanakan dakwah itu tidak hanya dengan judul dakwah, tapi butuh strategi, butuh langkah. Urangnya umat Islam kalah bukan karena kurang baiknya, bukan karena kurang benarnya, tetapi salah strateginya. Rasulullah berhasil kan karena tok cukup keilmuan yang luar biasa. Dengan konsep ilmu yang dalam dada Rasulullah tok, tapi Rasulullah nak ilmu strategi. Strategi Rasulullah hanya nak lewat nubuah, anak sok kena tanding. Haita murno li tanyoyan. Sehingga keahlian Rasulullah di dalam peperangan juga jadi panglima perang. Dia ahli strategi dalam peperangan. Di dalam taklim juga begitu. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi harus ikut menyeluruhi. Selain daripada ilmu, juga bagaimana sikap Rasulullah di dalam membawa ilmu. Baca sebuah hadis Rasulullah nampak ingat. Ad-dinu matin fa'ughilhu birrifq. Agama itu keras. Artinya sulit masuk kepada hati yang sedang dikelola oleh nafsu, dikuasai oleh nafsu. Berat. Nasihat gampang, perno gampang, yang sulit terima. Bak terima yang puas karena pahit. Mur fin nafsi, pahit pada nafsu, sehingga di berat. Maka pengalit Nabi fa'awilhu birrifq, maka masukkan agama itu dengan lembut, pelan, lembut, terus menerus, kan sekali masuk. Hinan payah sabar aja. Persih buatnya, buat me agamanya lagi buat kohren. Hasil dengan 3 tak aja. Nya pelupa meriah je, tapi 2-3 putuh aja. Tapi munyo agama tengku lagi tak kohren. Butuh proses. Tak mungkin agama ditangani oleh orang yang tidak cukup kesabaran. Berigen dia duduk.
Baga berigai dia. Agak urung pegat jam hanjat tajuk ba urung berigan tu. Nyan lah lungkit bintih terhek jamnya. Goeng bawa nyo menjungkat bawa je, goeng bawa je menjungkat bawa je, kelebut gecok pam gede lungkit bintih. Karena hana gampang. Maka nyokeh yang perle dia bekerja terus menerus. Huda besar kalau cukup orang yang siap korbankan waktunya sebanyak-banyaknya untuk program huda yang penting-penting. Munyo leh lanti olehnya lagi segolom insya-Allah nyan saban lagi tajuk le tak berkerah langkau kah dak ada lorot tarik. Malamnya pu pekerah kena ada lorot tarik. Sebab biasa. Yang tak tanya nyo kiban leh nyo tungku. Sabar ambil. Lagi segala nyo ayo. Pubu berakan leh nyo lagi berakan aja. Tak ada sesuatu yang tanya kerjakan yang sebelum ji hana tak kerjakan. Hana sesuatu yang tak pikirkan yang sebelum ji hendak terpikirkan. Tak ada sesuatu yang kita bangkit tangani yang sebelumnya tidak tertangani. Tak ada maknanya ujungnya. Hanya sebuah nama. Tidak hadir bermanfaat. Nyon tu tanya baru. Bak tanya mandum tak tanya batero. Kiban tapi selamat Islam dia Aceh. Urang zaman urang Aceh zaman. Daerah lain kabeh jajah, yang urang Aceh hang gede mi jajah. Gelawan tapi walaupun hana menang talu pitan. Duduk je ke modal kemerdekaan Indonesia. Karena sikap urang Aceh tampil beda, ndak pernah tunduk. Hana daerah lain dia jajah. Ya jajah daerah lain li Belanda na tentera marsose urang Aceh hana. Dipakai urang Aceh ke tentera Belanda hana. Urang Aceh gelawan. Urangnya berada di era global. Ini kita tugas menyelamatkan Islam di generasi kita. Apa ke Islamnya terwarisi ke generasi selanjutnya? Bagaimana Islam berlanjut kalau kejahilan terbiarkan? Orang Islam hana niat mengetahui Islam. Saat Acehnya tak ultimatum mendeklarasi diri negeri bersyariat dengan regulasi syariat. Apakah ilmu Islam tersampaikan secara serius? Kiban tak Islam dengan kejahilan. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat menyampaikan Islam. Lembaga dakwah sudah benar-benar berfungsi untuk tersampaikan Islam secara memadai. Organisasi-organisasi Islam serius memerangi kejahilan. Hana rasional Islam hidup tanpa dimulai oleh penyebaran ilmu Islam secara merata sekurang-kurangnya mayoritas. Ini menjadi PR ya. Yang temakut itu menjadi dosa bersama. Menyohana sotangani persih lagi main anak soto mana mendum dosa ada. Maka bagi peran orang nyoto atau mana main baik dosa mendum. Nyanci semikir dah. Ironi petangan temikir petangan no. Mupakat dengan orang lain. Nak pak camat, nak ketua DPR mupakat. Baik tak salah-salah kan jantok. Pakat. Baik tidak DPR si aspirasi saja tak tuntut. Yang saya yang dia. Tidak banyak kebijakan-kebijakan lain. Duduk bersama. Huda jangan eksklusif. Tidak mungkin bekerja oleh sendirinya tanpa bersama yang lain. Fungsi ji, lagi fungsi Islam. Pertama,
Bangun setiap pribadi dia menjadi orang baik. Dalam kehidupan dirinya ada kesalehan pribadi, taat dengan Allah Ta'ala, buat. Yang kedua, kesalehan sosial. Orangnya terjadi kemungkaran sosial, tidak peduli. Tanya ke ada apa? Dalam Islam enggak atur hak dan kewajiban nyular rumah tangga suami isteri, hak kewajiban anak dan orang tua, hak kewajiban jiran, hak kewajiban kenalan, hak dan kewajiban sahabat, hak kewajiban ukhuwah Islam. Semuanya sudah diatur. Apakah itu terjadi dalam kehidupan sosial umat Islam? Sementara tidak ada itu yang terjadi praktek-praktek di kalangan umat Islam hanya sesuai dengan Islam. Akhirnya melihat Muslim tidak sesuai dengan konsep Islam. Maka dia tu tentang Islam buruk. Padahal bukan Islam yang buruk. Muslim. Banyak Muslim tidak tahu Islam. Terus apa khabar nama Islam? Tanya ke dah depunya dia berbut dah tahu etika berbicara itu sampai 20 item. Cikalan di dalam media sosial pakiban interaksi umat Islam yang jauh dari etika Islam. Hanya sesuai. Semuanya yang dipertanyakan itu dakwah belum mempengaruhi mereka. Pendidikan Islam belum mempengaruhi mereka. Ini kemungkaran-kemungkaran kalau salah-salah menjadi dosa bersama. Maka perjuang Islam muronyo dengan pedeng, dengan pergerakan dakwah. Baik dakwah dalam bentuk pendidikan, dakwah dalam bentuk mimbar-mimbar, dakwah dalam bentuk program-program organisasi yang komit untuk Islam. Maka korbankan pikiran dia keadaan. Karena apapun cerita, tanya orang beriman, hal yang terpenting adalah baik. Karena amal kebaikan nyokeh yang membuat selamat dunia dan akhirat. Manusia miskin enggak apa-apa kalau dia jadi orang baik. Paling miskin selama hidup di dunia, bahagia setelah ditinggalkan dunia. Tidak ada salah orang kaya kalau dia orang baik. Di saat kekayaan tidak ada arti, saat nyawa kaitu dari tubuh kaya hanali arti, yang berarti adalah kebaikannya yang diperintahkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang perlu komit. Kita mendakwahkan ke semua level. Dakwah Islam di saat masa jahiliyah praktek riba, Islam hadir, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Poi praktek riba di jahiliyah. Terus Islam batalkan riba, tumbuhkan program bersedekah. Oh kalau mau cari untung, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau cari untung, lewat jual beli, lewat dagang, haramkan riba. Artinya bukan mereka kita larang mencari rezeki dan mencari untung, tetapi ajarkan mereka dengan cara-cara yang halal di dalam mencari rezeki. Itu tugas Islam. Tanya sibuk bahas ekonomi, bagaimana produktif, lebih menghasilkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai lewat cara-cara yang halal, dakwahkan, cari solusi dengan cara-cara yang halal, jangan dengan cara yang haram. Kan yang tugas purno. Nanti aspek kehidupan lain payah purno. Dia berhadapan dengan perilaku-perilaku sosial. Hendak saya sampaikan. Bohino meno, citanya ngile bantu. Nyan anak-anak dara yang tak berkahwin le katanya.
Naik cu'uh dosa ngelakoi. Naik cu'uh puhak kewajiban jih terhadap lakoi, puhak jih balako dan pu kewajiban jih balako. Nak tahu pernah? Mereka masuk menjadi seorang ibu tanpa pengetahuan yang memadai untuk jadi seorang ibu, sehingga melakukan dosa-dosa tanpa sadar. Durhaka ngelakoi. Karena hana tahu pernah ilmu Islam, bagaimana istri seorang muslimah menjadi istri, menanti ya agam. Nah pernah pu kewajiban tersampaikan mandung, menyolako lagi yang kewajiban, pu dosa-dosa apabila dilakukan terhadap istri. Tiuh kanana ilmunya mentang masih dipertanyakan, tersampaikan meratanda. Akhirnya hidih pun rusak. Apabila rumah tangga rusak, nggak akan lahir generasi-generasi yang baik ke depan. Maka peradabannya hancur apabila heboh hal rusak. Rusak ile rumah tangga. Ibu tidak berfungsi sebagai seorang ibu yang beriman dan muslimah di dalam mendidik anaknya. Kemudian rusak pendidikan. Kemudian hanya berfungsi dakwahnya para ulama. Makanya hadis Nabi qiwamud dunya bi arba'atin itu menjadi rumusan dasar. Ged dunianya ngempuk perkara. Ilmil ulama. Ilmu. Mana ilmu ulama? Ilmu ulamanya tersampai ke semua lini. Yang kedua, adlil umara, adil pemimpin. Yang kele, sahwatil agniya. Yang keput, doail fukara. Man pajan pemimpinnya adil, munyo ilmu ulama tidak tersampaikan secara memadai kepada mereka yang jadi pemimpin. Kapan orang kaya itu menjadi sahwah kalau dakwah tidak berpengaruh kepada mereka, dakwah Islam tidak berpengaruh kepada orang kaya? Dakwahkan ke mereka supaya harta mereka menjadi amal kebaikan bagi dirinya dan bermanfaat kepada yang lain. Harus dakwah sih. Awal Sayyidina Umar kan tukang lawan Islam, tapi di saat berhasil kita mengislam, kekuatan Umar itu menjadi kekuatan Islam. Setelah Rasulullah mampu merubah Umar menjadi orang beriman, walaupun lewat dakwah dan lewat doanya Rasulullah. Menansi urang katin, pajai berdoa menyojahi. Ya kan? Maka ujung-ujungnya yang dipertanyakan, perkuat arus dakwah kebaikan itu kepada umat. Maka pegat organisasinya supaya tak kerja secara ternizam, rapi dan terukur. Cuman untuk atranyan han wujud hanya ngan pelantikan. Payah duk lom semikir lom. Persih ke dia wujud daya. Panen ada tiga semikir jalan juga roy daya. Kata sampai dah semikir. Katruk lian ambil batak kau masalah dia tanya. Dengar je katan iya, katan bilik. Sampai semikir. Nyan baru udip daya. Kengan tiga semikir lidah udip resmi udip juga roy. Rupanya udip. Luak bersapat tiroro. Tidak masalah selesai, hari-hari selesaikan. Ada masalah selesaikan. Cari solusi terus menerus. Itu baru hidup. Kira-kira jika amal kebaikan, jika investasi akhirat, kenapa tidak lakukan? Kalau itu memang perjuangan Islam untuk terwariskan Islam ke generasi selanjutnya, apa salahnya tidak dilakukan? Maka orangnya dia dah pegang huda. Bukan untuk serius di pelantikan, tapi serius setelah pelantikan. Yang perle. Yang baik sampai duduk. Tua julehnya. Ira naruh baudah na. Pu jabatan. Ketua aku tupu le pokok je hira aku naik baca malamnya. Aku tupu le. Pu jabatan rok. Aku tupu le. Dan insya-Allah meninggal udah.
Tengok budaya hang udip apa yang dah pegang hang udip. Yang menjadi masalah orang Islam sebenarnya kan mana ni je. Orang Islam, orang beriman menyertai dalam laut berubah jadi pulau dia. Kalau ditanam dia berubah jadi tambang emas, selalu bermanfaat. Tapi raya kemenan. Punya dia pegang hang udip. Inang groh yang mayoritas umat Islam. Mereka pun bodohnya hang udip, buat akhirat bi hang udip. Pegang klub bola juga klub bola talu. Bahkan memang na mental yang karla. Cina ngro tak yang maju ekonomi maju, dumpu maju, nyampuin dah pegang maju. Ada periksa, mereka berhasil membentuk karakter dan mental yang bagus. Sehingga pun mentang program didukung oleh manusia-manusia yang bermental bagus. Kan munafik. Hana beda ke ngelikut. Olehnya manusia-manusia yang istiqamah, disiplin, mau bekerja keras, tidak banyak alasan. Itanya lebih jaya, kupat jaya alasan. Kerja lu pegah babi naik orang je ketua. Yang siap-siap menghadapi manusia banyak alasan. Saya dapat kehalangan lebih-lebih katanya. Tidak saja halangan. 10 ke dapat 20 boh alasan halangan. Yang bebutkan tidak menganggap penting, tidak merasa penting, karena gedanya selalu terjadikan pu yang terasa penting menjadi halangan bagi yang lain yang merasa kurang penting. Maka ada jet hudanya kita mikir pu kena buat yang terpenting menurut kacamata ilmu dan kacamata iman. Lakukan itu, korbankan waktu. Tidak ada istilah tidak ada waktu kosong. Kalau tidak ada waktu kosong, kosongkan waktu. Apa je nak waktu kosong? Tapi nak waktu kosong. Ya hana galak dah sampai sibuk. Ya kan? Ci waktu yang penting. Si kana waktu kosong. Hai mata tu. Ya teh yang pentingnya kan? Sudah pegamnya kena undang kena hasil sibuk. Putra tanya, oh hasil. Undang gede, insyaAllah hasil. Dia terperiksa, nak beda dua undangan. Ini nak kepentingan yang sesuai selera. Menyahinu ada sesuai selera. Mampu seleranya. Oh, menurut penting-penting. Ya kan? Maka berseleralah kepada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Berseleralah kepada yang terbaik yang dikatakan oleh Allah itu baik. Kenan menteng arahkan selera. Maka huda ke depan, lakukan apa yang terbaik. Salah satunya yang paling penting, perang kejahilan itu. Ajak mereka dengan cara-cara mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nyo ke kira-kira lebih lagi yang menteng. Nyo sektari naino ketua naino kan. Munyo di kira-kira hana penting tak duk lom tak robah lebih penting lom. Yang baik mualasan. Ilung untuk mikir tapi pu yang terpenting. Wat terpenting deh orangnya. Jinakkan yang liar-liar itu. Kalau mereka tidak dijinakkan dengan agama, mereka akan jadi predator agama dan perusak agama, malah akan jadi kaki tangan musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan kepentingan umat Islam. Munyoji hana tertangani ngangga. Kalau mereka tidak tertangani, mereka akan jadi target narkoba. Nyan wate ka kenang target narkoba, nyan kaje ke masalah lah rumah tangga sampai lam nanggro masalah. Han mungkin urang rumah tangga anak keluarga ka kenang narkoba akan maju masa depan. Han mungkin dengku. Urang nyan uro-uro gaduh demiki sanyo ka gadah berah ka hanale. Kaipu blo ya blo sabu-sabu. Maju deh. Han maju. Menanti yang ka kenang ka kecanduan ship ke kecanduan game nya han maju le bangsanya. Jangan fikir kemajuan uke nek sakit hai tu mesti mikir dengan kecanduan dengan game.
Na purmoh tengah je kelakon na purmoh sakit hai tu mikir ki bancara ada pu bak bu pulih. Ipre meninggal ta gai. Dia meninggal begah kat tu ajai. Padahal kan lalu kalau hana tu mikir, oh hana tu mikir minta pek lalu ngenggim. Han maju nyo bangsa ka kecanduan ngata remeh-temeh. Maka berkata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam terbaik manusia di saat mereka mampu meninggalkan yang tidak penting dan mengutamakan yang penting. Maka dia menjadi orang penting di dunia dan akhirat. Kajian wallahu a'lam bissawab. Semoga ke depan Huda Pesangan Raya berjaya. Amin.